Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa isikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Akhir bulan Safar 1445 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan Allah tetap menghujamkan iman pada diri kita. Dan mudah-mudahan Jumat yang dilaksanakan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya mencoba senantiasa mencintainya, menjalankan sunnahnya hatta sekecil apapun. Yang paling gampang misalkan masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu, nanti keluar begitu. Dahsyat lagi misalkan bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Terkait dengan dikembalikan kepada Allah SWT, tentu saja harus kita punya bekal. Dan biasanya di Jumat senantiasa disampaikan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyak berbekallah untuk kepulangan kita. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Sekuat tenaga menjalankan perintah Allah SWT, dan sekuat tenaga juga menjauhi larangan Allah SWT. Hadirin sekalian, tema khutbah Jumat kali ini adalah hadiah terbaik untuk anak dari seorang ayah. Kalaulah kita mendengar sesi-sesi parenting, kita Indonesia, kalau kata ayah Irwandi itu, kita peringkat ketiga terbesar di dunia, yang disebutkan negara yang fatherless, father hunger, ketiadaan ayah di keluarga. Karena yang Jumatan ini banyakkan laki-laki, baligh, anak-anak pembelajaran. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, baligh, mukallaf, ini menjadi catatan penting untuk kita. Kalau kita sampaikan dalam surat Furqan ayat 74, ini yang senantiasa baca juga dalam ba'da salat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sebenarnya anak-anak kita ini adalah qurrata a'yun, yang ademin kalau dilihat tuh, menyenangkan hati orang tuanya. Lalu selaku ayah, kira-kira apa hadiah yang terbaik yang diberikan kepada anak? Anak ini bisa disebut anak biologis, darah ayah, anak kandung ya. Tapi bisa juga anak ideologis. Kalau ditakdirkan Allah SWT belum punya keturunan, kita meng-hire anak yatim kah, atau memberikan semacam dosen atau guru. Nah, ini ada anak ideologis. Minimal ada 4 yang bisa disampaikan atau hadiah yang kita berikan selaku ayah kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah berikan atau ajari anak-anak kita ini adalah adab dan akhlak yang baik. Dari Ayub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan kita kuatkan dalam Quran surat Luqman ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
sebelum menyeru kepada tidak menyekutukan Allah, diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Adab yang paling utama. Bahkan dalam hadis Tirmizi yang lain dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pengajaran seseorang terhadap adab pada anaknya lebih baik dari ibadah atau pahala sedekah. Sedekah sebanyak 1 sok. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita perhatikan juga, memang anak-anak zaman sekarang ya, banyak nawarnya kalau belajar ngaji juga. Iqra 1 lembar mintanya 1 baris doang. Udah lebih, udahan. Tapi jangan juga kita terlalu ngefus gitu ya, yang akhirnya mutung. Sama kayak kita di masjid ya, ketika anak-anak di masjid terus agak galak pengurusnya, itu potensinya itu 2 katanya. Kalau nggak dia kabur ke jalan, dia nongkrong itu. Jadi jadikan masjid tempat menyenangkan. Adabnya kita dalam masjid seperti apa disampaikan, tapi bagaimana menyampaikan juga pada anak-anak juga, biar nyaman mereka itu berinteraksi dengan kita, terutama di masjid. Yang kedua, hadiah kedua untuk anak-anak kita adalah mengajarkan Al-Quran pada anak. Sudah banyak penguatan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafiz Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya memulai membaca Al-Quran, ayahnya meningkat 1 derajat hingga terus bertambah sampai tamat bacaannya. Hadis yang lain dari Mu'az al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraan mengenai orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik bacaan. Bahkan di dalam hadis yang ringkas barangkali ada 2, tapi esensinya sama. Hadis yang pertama dari Abdurrahman As-Sulami, khairukum min ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam riwayat lain dari Utsman bin Affan, inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadiah yang ketiga untuk anak-anak kita, membiasakan anak ibadah. Ngajak ya, membiasakan anak-anak untuk beribadah. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Toha ayat 132. Bagi kita seorang ayah, penguatan surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini juga penguatan bagi kita. Kalau kita selaku ayah, jagalah kita wa ahlikum dan keluarga kita. Yang paling gampang di semua levelan anak-anak itu, yang paling gampang makan sambil jalan biasanya. Makan sambil jalan, makan dengan tangan kiri, itu sering itu. Dan terkait dengan sholat, jangan juga karena diajak sholat habis itu sholatnya dibiasain salah juga. Ini pernah ada salah seorang guru, dia ngerekam tuh, bukan anak-anak yang direkam, tapi dewasa ya, di videoin gitu. Yang fatal rukun sholat yang biasa ditinggal itu adalah tumakninah. Contoh yang paling gampang adalah ketika ruku, selanjutnya sami Allahu liman hamidah i'tidal, ini belum siap, belum diam, belum tegak lurus, dia langsung turun. Dewasa nih. Terutama anak-anak SMA, kalau kemarin di sekolah di videoin sama ketika peserta mabit, dilihatin tuh. Bahkan bisa aja ada yang goyang-goyang tangannya, belum siap,
namanya tumakninah itu berhenti sebentar, diem. Tidak baca misalkan subhanallah wa bihamdihi 3 kali, enggak masalah juga. Itu sunnahnya dapat pahala tambahan. Tapi ketika misalkan dia dari gerakan satu ke gerakan lain dia berubah dan tidak diam dulu, tidak tumakninah, batal salatnya. Nah, ini yang sering kejadian. Terutama dari rukun menuju i'tidal, dari i'tidal menuju sujud. Belum tegak lurus, udah langsung sujud. Dan ini anak-anak, kalau anak-anak begitu juga. Biasanya kalau dilihatin orang tuanya fokus, nah giliran ditinggalin, gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan hadiah yang bisa disampaikan untuk kita, dari kita orang tua kepada anak-anak adalah mengajari anak ilmu pengetahuan. Sudah terkenal apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3, sedekah yang terus menerus ya, atau sedekah jariyah, pengetahuan yang dimanfaatkan. Pengetahuan ini tidak hanya melulu terkait dengan masalah akhirat atau keagamaan. Ketika misalkan ban Covid juga sharing pengetahuan bagaimana kesehatan, bermasker begitu, bermanfaat untuk umat. Yang sekarang hujan-hujan buatan gitu ya, saking panasnya banyak yang bapil gitu. Ketika ilmunya dimanfaatkan, ngalir terus pahalanya. Dan kita jangan cuma memaksakan anak ya. Anak kita nih potensinya kemana? Silahkan. Yang penting tidak melanggar syariat, dukung apa yang menjadi motivasinya dia. Muyulnya atau kecenderungannya kemana. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kalau kita lihat perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib, pemilik harta mempunyai banyak musuh. Kalau punya banyak harta, biasanya banyak musuh. Dan pemilik ilmu mempunyai banyak teman. Apabila engkau belanjakan harta, maka si harta akan berkurang. Tetapi ketika kita mengamalkan ilmu, maka ia akan makin bertambah. Makin dicari lagi kira-kira apa lagi yang bisa didalami. Pemilik harta kalau dia nggak ngasih disebut si pelit, tetapi dan hina ya kalau orang pelit itu. Tetapi ketika pemilik ilmu itu dipanggil, ia disebut dengan sebutan yang agung dan mulia. Harta potensinya bisa menjadi hati menjadi keras, sedangkan ilmu menjadi penerang bagi hati kita. Ini barangkali 4 hal yang bisa disampaikan terkait dengan hadiah kita untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita belajar tentang adab dan akhlak. Anak-anak kita belajar tentang interaksi dengan Al-Quran. Dan tidak bisa anak-anak disampaikan kalau bapaknya nggak nyontoin gitu. Yang ketiga ya, memperbanyak mengajak untuk ibadah. Ini juga sama. Kasus anak-anak yang berisik di masjid itu, di masjid rumah sebelah, itu anak-anaknya itu memang bergerombol, bapaknya nggak ada. Favoritnya maghrib biasanya tuh. Ketika maghrib, kalau udah takbir semua kan udah nggak bisa ada yang ngomong lagi tuh. Tuh. Sampai rakaat ketiga itu masih teriak-teriak aja. Ternyata kalau ditanya, bapaknya juga nggak ikut sholat, nggak ada di situ. Dan yang terakhir, bagaimana anak kita hadiahi dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat bagi anak pribadi dan bagi jamaah, dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala al-din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa isikum wa iyyakum taqwallaha faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in
وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك بالحسن وخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من فضل الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا تكفروا. أكبر وأقيموا الصلاة.